Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Libra? Libra ketemu lagi di sama Libra. Oke, lur, ini readinganmu untuk di bulan Juni 2025 ya. Oke, kita akan kupas secara mendalam baik dan tidak baiknya apapun itu di Juni. Lur, gimana cuaca di daerahmu, lur? Cuacanya panas juga nggak? Di daerahku lagi musim panas ini, lur. Oh ya, sedulur yang baru hadir, boleh deh komen dulu ya. Dari kota mana ya yang hadir? Dari kota mana aja nih, sedulur Libra? Gimana perjalananmu di Mei? Kita sedikit ulas Mei, April, wadidaw gitu. Amazing ya lur ya. April, Mei, widih. Tak disangka situasinya sedahsyat itu. Oke Libra. Jadi di channel ini nanti untuk warnanya kita tandain aja ya. Untuk readingan yang pertama kita pakai warna merah, dan nextnya baru kita ganti warna lagi nanti. Oke, biar ada bedanya gitu. Setuju? Tapi banyak komen kemarin suka yang warna merah katanya. Oke lah, kita kembali ke merah lagi. Dan saya juga suka warna merah sih. Siapa yang di sini sukanya warna merah? Oke, Libra, ini akan panjang pembahasannya seperti biasa ya. Karena banyak hal yang harus saya kupas di sini untuk teman-teman semua, agar perjalananmu di Juni bisa jauh lebih baik, dan ya setidaknya teman-teman Libra tahu oh di Juni situasinya, gambarannya gitu loh ya. Libra, oke. Wah, kematangan ya, kedewasaan ya, kerasa banget di bulan ini untuk Libra ya. Dan jujur sih ya teman-teman Libra, kamu di Juni situasi emosional kamu lebih stabil ini ya, beda seperti April ataupun Mei. Menggejolak banget ya, aduh gitu ya. Itu merata sih lur ya. Ujian batin itu merata di bulan April dan Mei. Saya sendiri pun juga ngerasakan bener gitu. Makanya di Mei kemarin, aduh susah banget saya mengeluarin readingan, moodnya buruk. Oke Libra, di sini akan saya bahas dulu ya. Dari Libra itu sendiri sih. Di Juni, sebagian besar di antara Libra, kedewasaan kamu lebih kerasa di sini, dan ya sepertinya Libra nggak terlalu mau banyak komen nih bulan Juni. Ya, I don't care dengan orang-orang yang notabene gak suka sama kamu, yang benci, yang iri, bla 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 gitu. Libra, ketenangan kamu di bulan Juni cukup kerasa ya. Nanti energi kamu ini lebih kuatnya itu mendekati akhir bulan ini, sekitar masuk tanggal 20 ke sana ya. 20 sampai ke akhir bulan, atau dari 18-nya sudah kerasa sih. Dari tanggal 18 Juni itu sudah kerasa kamu lebih anteng, kamu lebih stabil, dan banyak banget di antara Libra ini yang pada akhirnya ya udahlah, aku pasrah dengan Tuhan, aku ngikuti kehendak Tuhan, aku mau jalani hidup dengan damai, dengan tenang gitu loh. Ya ini yang saya suka tuh ya seperti itu, kedamaian, ketenangan yang bisa kamu rasakan kan gitu ya. Kalau hidup ini selalu dikit-dikit emosi ya capek lur gitu loh ya. Ya semoga sih teman-teman Libra nanti bisa ngerasakan energi yang
cukup kuat dan positif ini ya. Ini lebih ke diri si Libra itu sendirinya nantinya gitu. Lebih anteng lah ya, semoga aja sih nanti di Juni pun ibadah kamu lebih kuat lagi, spiritual kamu lebih mendalam lagi kayak gitu. Dan memang cuek banget dengan orang-orang yang notabene ya idiot-idiot itulah ya. Ya gitu loh. Oke, lanjut lagi di sini untuk teman-teman Libra. Saya akan bahas dulu untuk masalah seperti biasa keuangan atau finansial dulu ya. Di Juni saya kasih clue ya untuk semua Libra, tolong di awal Juni sampai ke tanggal-tanggal 18-an ya. Kamu hati-hati di sini ya. Situasi tidak menentu nih untuk masalah keuangan ya. Kalau rezeki ya insya Allah ada aja lah. Kamu rasakan sendirilah nanti ya. Rezeki kamu ini sebenarnya enak lah kalau secara rezeki ya. Cuman itu tadi sih, sering banget saya bahas ya. Rezeki itu kan luas ya. Nggak harus tentang uang gitu loh ya. Bisa tentang kesehatan, kebahagiaan, ketemu dengan orang yang baik lah, bla 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 gitu. Itu merupakan bagian dari rezeki ya. Cuman kalau masalah keuangan di sini ya insya Allah sih selama kamu mau bergerak, ya apalagi Libra sih ya. Libra tuh rata-rata pinter cari duit sih ya. Libra tuh tekun lah kalau dalam segi kerja, usaha, bisnis tuh tekun-tekun semua orangnya gitu. Kadang saya salut sih sama Libra ya. Kalau dari segi untuk masalah duit tuh cekatan orangnya gitu. Tapi di sini ada something yang harus kamu perhatikan ya Libra. Ini terkait masalah keuangan finansial ataupun pekerjaan ya, kerjaan kamu ataupun usaha kamu, sesuatu yang kamu kerjakan lah poinnya ya. Hati-hati dengan mood kamu di awal bulan. Kamu bisa bad mood banget, rasa malas ya, magernya ampun-ampunan. Ini kamu waspadai, tapi tak kembalikan ke dirimu lagi nanti ya. Kenapa sih kok bisa moodnya berantakan, kemudian hawanya tuh kayak malas banget, berat banget ya, mau ngapa-ngapain tuh rasanya kayak kurang greget gitu loh. Ya ini lagi-lagi kembali ke situasi si Libra itu sendiri ya. Mungkin ada teman-teman Libra yang secara kehidupan atau sosial atau orang-orang di sekitar itu memang lagi kurang kondusif gitu loh, sehingga membuat ya Libra harus berjuang banget di sini, capek banget menghadapi sifat-sifat orang di sekitar kamu, termasuk orang terdekat kamu sendiri, kayak gitu lur ya. Ini akan seru nanti kita pembahasan untuk asmaranya ya. Cuman saya rincikan dulu di sini untuk teman-teman Libra gitu ya. Jadi poinnya adalah masalah keuangan ini ya sebenarnya sih fine-fine aja sih ya, nggak begitu yang gimana-gimana banget sih, nggak ada something yang parah banget atau penurunan yang down banget tuh nggak ada sih sebenarnya. Cuman lebih kepada mood kamu untuk cari rezeki tadi loh ya. Semoga Libra di Juni kalau kamu sudah tak kasih gambaran ini ya kamu harus lebih semangat lagi. Artinya apapun itu yang menghalangi kamu, membuat mood kamu jadi buruk, kamu harus lawan itu. Kemudian please tolong ya untuk teman-teman semua, jangan sampai omongan-omongan orang di sekitar kamu itu membebani dirimu ya. Kamu harus benar-benar cuek betul di bulan ini, karena pengaruh orang sekitar kamu, circle-mu ini luar biasa ke kamunya gitu loh. Ya Libra ya, yang saya tahu ya Libra itu semangat, cekatan, pinter cari duit kayak gitu loh ya. Cuman itu tadi kalau moodnya lagi buruk, aduh gitu. Oke, dicatat ya nanti gitu. Kemudian lanjut lagi Libra di Juni ini, kamu jangan berharap lebih dengan seseorang untuk masalah finansial atau keuangan. Contohnya adalah mungkin sudah ada yang janji sama kamu, di Juni aku mau bayar hutangmu nih. Ya kamu jangan berharap lebih lah gitu. Yang saya khawatirkan nanti ini orang meleset lagi nih, janji-janji tok. Ya kamu tegas nih kalau masalah, ya sorry ya, masalah hutang siapapun tolong tegas di bulan ini ya. Karena yang minjem ini ya energinya, aduh, belut, tahu kan belut ya.
Ya memang nggak semua orang seperti itu ya. Adalah orang di luar sana itu yang ibaratnya em, bisa dipercaya tuh ada. Cuman ya kamu tahu sendiri lah ya, kalau perkara duit itu kan manusia gampang sekali buta, ya gampang sekali lupa daratan nih. Nah jadi teman-teman semua, kalau duit kamu di tangan orang atau mungkin sudah ada janji mau bayar lah atau apa, coba di follow up ya nantinya. Tapi dengan cara yang baik aja sih, karena ya gitulah ya. Kadang yang ditagih ini lebih serem dari harimau gitu. Oh ya, ini masukan juga ya untuk teman-teman semuanya. Ya, saya mau ngingetin aja lah, saya mau mewakilin aja, saya mau mewakilin suara-suara Libra di luar sana yang notabene duitnya dipakai orang, ya siapapun itu kamu ya kalau ada punya hutang ya tolonglah ya. Terutama hutang secara pribadi ya, kayak gitu. Kalau kamu pinjam ke perusahaan ya itu sudah pasti ada konsekuensi bla 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 lah ya. Cuman modal omongan, modal kepercayaan inilah yang harus kamu perhatikan Lur ya. Kepercayaan jauh lebih mahal dari apapun itu. Ingat ya, ini bukan soal duit, tapi soal kepercayaan. Oke? Ya, nanti diupayakan lah ya. Semoga teman-teman yang punya hutang sama teman, saudara atau siapapun itu, ya semoga rezeki kamu dilancarkan dan bisa membayar. Tapi ya kalau ada ya dibayarin lah, jangan untuk alasan ini itu gitu loh. Kamu prioritaskan, kamu pasti bisa gitu. Karena kasihan nih yang ngasih pinjam ke kamu ya. Dia benar-benar lagi mengharap banget, dan memang banyak di antara Libra yang mungkin sedang kurang membaik ya secara ekonomi. Ya ngerti sendirilah situasi global bagaimana, situasi negara kita gimana, keadaan di negara ini gimana, ya dampaknya kemana-mana. Saya juga ngerasain kok. Jadi itu hal yang formal sebenarnya ya. Oke, Libra nanti ya itu ini energi kamu banyak di mendekati akhir bulan sih ya. Banyak sisi positifnya, dan dengan ketenangan kamu, dengan kestabilan jiwamu, pikiran kamu ini akan menarik banyak rezeki nantinya. Oke Libra, itu clue-nya untuk kamu ya. Lanjut ke masalah dari pekerjaan ya. Hati-hati ya, pekerjaan ini kalau tadi sudah saya bahas tentang mood ya. Apapun lah yang kamu kerjakan ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin di perusahaan atau ngikat orang lah atau apa kerjanya, saranku jangan gampang baper, jangan gampang kebawa perasaan ya. Karena orang-orang di lingkungan karirmu ini notabene agak pedes. Ya. Entah itu mungkin mulut mereka yang agak pedes, atau mungkin mereka sekedar humor tapi kata-katanya nyakitin. Ya ini tak kembalikan ke Libra lagi. Jangan sampai omongan orang, kata-kata orang, atau mungkin lagi guyonan kamu kesinggung atau apa. Ya please, pikiran kamu lah ya kuncinya Libra. Itu karena ini akan merusak mood kamu loh. Ya kamu lihat sendiri, nanti kamu amati di Juni sendiri. Ya gitu kan sering tuh saya omongin, makanya saya menyelesaikan readingan Juni itu di bulan Mei-nya agar kamu dapat gambaran nih, oh di Juni kayak gini gitu loh. Oke, sorry ya Lur ya, videonya nggak diedit. Jadi apapun suara di ruangan saya ini akan kedengeran semua. Oke. Ya di sini nggak begitu banyak banget sih ya clue-cluenya, cuman yang poinnya kembali ke teman-teman Libra lagi yang sudah saya katakan tadi, tolong ya kamu perhatikan benar soal itu ya. Karena apa? Ketika mood kamu buruk ini kacau semua nantinya. Kamu kerja nggak semangat, bawaannya perasaan itu pengen pindah aja rasanya, pengen pergi aja rasanya gitu. Tapi kan ya sederhananya gini, kamu mau resign, mau pergi ya monggo silakan, tuh hak kamu, urusan kamu. Tapi tahu sendiri kita cari kerja payah loh sekarang, ya kan? Ya kan? Berita, lihat sendiri berita ribuan orang PHK bla bla bla. Ya, pekerjaan sulit. Jadi teman-teman yang saat ini punya kerjaan, tolong deh langkah kamu, keputusan kamu jangan hanya karena orang-orang di sekitar kamu yang toksik atau mulut-mulut mereka yang idiot ya, terus kamu down, drop, kabur atau pergi, kalah. Oh no, itu bukan Libra. Oke.
kamu harus hadapi. Dan apapun itu nantinya, ya kamu akan menang Libra gitu loh. Ya, karena kamu nggak mau nyenggol orang di bulan ini, gitu loh. Dan kamu lebih perasaan kamu akan dingin aja sih nanti sama orang-orang yang notabene nggak suka sama kamu. Ya kamu ngerti lah itu. Artinya dingin itu bener-bener cuek, I don't care banget gitu loh. Ya semoga sih Libra bisa bener-bener positif sih nantinya. Karena godaan lingkungan atau mulut-mulut berbisa itulah yang nanti harus kamu hadapi ya. Kayak gitu Libra. Oke, Libra kemudian di Juni ya, di Juni tolong banget nih untuk teman-teman Libra semuanya. Kalau kamu kerja, tolong teliti ya. Ya biasanya Libra tuh teliti lah kalau kerja ya. Kenapa? Yang saya khawatirkan ini nantinya apa ya? Kalau kamu nggak teliti dalam pekerjaan kamu ini nanti kamu bisa dikambing hitamkan gitu loh. Ya paham lah ya, gitu. Karena di bulan ini ada notabene ada orang ya, cuman ya nggak banyak aja, beberapa sih gitu ya. Ada yang sedang ngamatin kamu seperti kayak ngincer atau memperhatikan kamu, mengamati kamu ya. Mereka ingin melihat kamu itu salah, kamu itu gagal gitu loh. Ya, paham ya. Jadi yang penting kamu kerja, fokus kerja kamu, udah pikiran kamu tentang dunia lain sorry, maksudnya pikiran kamu tentang urusan rumah tangga, pertemanan, keluarga ya, sesuatu yang di luar pekerjaan jangan kamu bawa ke tempat kerja. Ini akan merusak mood kamu. Akhirnya apa? Yang saya khawatirkan nanti kerjaan kamu nggak beres, pengennya buru-buru, pengen cepet selesai, nggak taunya sedang diamatin orang. Ya, paham ya? Gitu loh, Lur. Kemudian selanjutnya adalah Libra. Hati-hati dalam berbicara di Juni. Ya, ini masalah circle ya. Pokoknya komunikasi kamu dengan siapapun itu. Kalau kamu misalkan nih mau cerita sama orang ya, kamu harus tahu dulu nih orang ini bisa dipercaya apa enggak. Kalau enggak jangan ya. Kemudian kalau misalnya nih kamu lagi ngumpul sama temenmu ya, atau keluarga atau siapa, lagi ngerumpi lah maksudnya, terus ada temenmu nih ngomongin orang, kamu jangan ikut-ikutan deh ya, please. Kenapa ya? Saya khawatirkan nanti orang ini bisa membalikkan fakta gitu loh. Kamu yang jadi kambing hitamnya nantinya. Yang saya takutkan itu. Jadi hati-hati dengan lisan ya, hati-hati dengan pembicaraan, omongan kayak gitu. Selanjutnya adalah Libra, yang mau aku tegaskan adalah satu ya. Ini masalah komunikasi yang harus kamu perhatikan ya. Mungkin banyak di antara Libra di April dan Mei mengalami miskomunikasi dengan orang terdekat kamu, keluarga atau siapapun itulah ya. Ada miskomunikasi di sini. Artinya saya coba sampaikan dulu sih ya. Apa sih yang orang sekitar kamu ini menilai kamu bagaimana gitu dalam segi komunikasi. Satu nih, tolong dengerin dulu pendapat orang lain baru kamu komentari. Kamu pahami dulu deh argumentasi lawan bicara kamu ya, kamu pahami dulu ya, jangan mengedepankan ego. Ya, mungkin ada di antara kamu yang misalnya nih lagi bahas lawan bicara kamu sedang membahas A, ya. Terus kamu itu lebih paham dari A itu, ya. Nah, sehingganya kamu itu nggak memahami dulu nih maksud dari si lawan bicara ini bagaimana gitu loh, ya. Jadi hati-hati dengan ego diri sendiri. Kemudian di sini yang saya tangkap adalah orang sekitar kamu itu ada yang menilai bahwasanya kamu itu nggak mau dengerin omongan orang, kalau lagi ngobrol tuh nggak mau dengerin atau apa gitu, nggak mau dengerin pendapat lah, nggak mau ini ya, kamu lebih positif atau terlalu ego dengan apa yang kamu yakini lah, bla 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 kayak gitu loh ya. Ini saya coba sampaikan aja loh ya, bukan berarti saya mengejas Libranya atau apa, enggak ya. Ya kan mungkin kamu nggak kepikiran kan, orang di sekitar kamu tuh nilai kamu gimana, kamu kan nggak kepikiran ke situ gitu loh ya.
Makanya saya buka di sini. Ya semoga teman-teman yang hadir di sini orang-orang yang baik, bukan orang yang gampang tersinggung lah ya. Karena ya tahu sendiri saya mah belak-belakan aja sih kalau ngoceh. Oke lur, jadi itu ya poinnya ya. Clue-nya. Ya, kedepannya tolonglah ya untuk masalah komunikasi dan tak kembalikan ke diri kamu lagi, karena tidak semua Libra ada seperti itu. Ya cukup kalau kamu ngerasakan aja lah. Kalau emang kamu ngerasa kayak gitu, ya udah benerin aja gitu loh ya. Karena yang di sini ada ya orang di sekitar Libra ini kadang bingung gitu loh. Misalkan nih contoh lagi ya, tak kasih contoh lebih gamblang lagi. Misalkan si cowok ini ya udah apa nungguin nih. Nah, cowoknya udah nungguin nih. Nah, si ceweknya terlambat datang. Si cewek ini sudah menjelaskan berbagai macam sejujur-jujurnya, tapi kamu nggak peduli. Si ini nggak peduli. Ya, taunya ini terlambat, ya udah titik terlambat, nggak peduli alasanmu apa. Ini mau sejujur apapun jelasinnya, ini nggak peduli gitu loh. Ya, kadang tuh kayak gitu loh. Saya coba sampaikan aja loh ya, apa pandangan orang-orang di terdekat kamu gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi ini poinnya kepada komunikasi yang harus dipahami dulu deh gitu loh ya. Dengarkan dulu penjelasan orang atau lawan bicara kamu agar kamu ke depannya kamu bisa lebih baik nantinya. Oke. Ya, sorry. Masalah komunikasi tadi ini juga ada kaitannya dengan hubungan ya. Hubungan kayak gitu. Ya mungkin ada yang punya pasangan Libra di sini, ya boleh deh nanti berargumen ya. Sorry ya, agak batuk dikit. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi loh ya, saya di sini tidak mengejas, tidak menyalahkan atau apapun itu. Ya semoga kamu dewasa dalam mendengarkan readingan di sini. Saya hanya bisa menjelaskan berdasarkan situasi dan keadaan saja. Selebihnya tak kembalikan ke kamu ya, kembali ke diri kamu lagi nantinya. Kayak gitu, Libra. Tak minum dulu lah, bentar ya. Lanjut lagi. Kita akan masuk ke teman-teman Libra yang single dulu. Sebenarnya di sini ada yang mau deket sama kamu ya. Cuman mungkin Libranya aja sih yang belum terlalu open ya di sini. Ya mungkin ada kenangan ya atau histori, atau mungkin kamu belum move on, masih kebayang dengan masa lalu, masih banyak ketakutan dari masa lalu kamu yang masih kebawa ke hari ini. Ya itu ya, ini ada yang mau deket, cuman mungkin dia orang yang deketin kamu ini dia ngerasa kamunya nggak welcome. Kayak gitu sih. Tapi ya tak kembalikan ke teman-teman Libra lagi nantinya ya. Jadi untuk teman-teman yang single sih, bentar ya. Ini nanti sih mendekati pertengahan bulan ya, mendekati pertengahan bulan ini ada yang datang gitu. Yang deket lah. Entah itu cuma kenal atau pengen kenal sama kamu atau deket atau gimana gitu loh ya untuk teman-teman single. Kayak gitu. Tapi ini kembali ke teman-teman lagi ya. Artinya yang kemungkinan akan didekatin seseorang ini adalah Libra yang notabene mau bersosialisasi, yang mau berinteraksi, yang mau bergaul lah ya. Kalau Libra yang hobinya mendep di rumah bla 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 bla, malas keluar lala ini ya sulit. Ya orang mau deket pun juga sulit nantinya gitu loh. Apakah seseorang yang akan hadir ini bisa kamu terima atau apa? Libra akan menanggapi seseorang yang hadir ini dengan kedewasaan si Libra itu sendiri gitu. Jadi ya mungkin akan lebih ke teman dulu deh atau persahabatan dulu sih gitu. Karena Libra jujur ya, saya ngerasakan energi Libra ini nggak begitu menggebu banget sih soal cinta ya.
Ya ini masukan juga sih, mungkin ada yang lagi deketin Libra, yang kepo ke sini, pengen tahu gimana kondisi Libra. Ya ini, ya Libranya lagi nggak menggebu soal cinta. Jadi dia menanggapi orang-orang baru itu ya sederhana gitu, selibra itu. Dengan kedewasaan Libra, dengan ketenangannya Libra, kayak gitu. Ini yang akan baper malah orang yang deketin kamu. Yang deketin Libra yang akan baper ini. Libranya biasa aja nih, banyak yang akan baper sama Libra. Ya. Karena kenapa sih kok bisa baper sama Libra ya? Karena pembawaan si Libra itu sendiri ya, apalagi nanti mendekati akhir bulan tuh energinya lagi kuat-kuatnya nih. Auranya naik, aura daya tarik loh ya. Aura daya tarik ini bawaan lahir loh ya. Semua orang punya kok gitu loh. Tapi bisa on off. Aura daya tarik ini, aura itu disebabkan oleh pikiran atau perasaan si manusia itu sendiri. Kalau manusianya lagi banyak pikiran, perasaannya semrawut, ya auranya pasti akan gelap kelihatannya gitu loh. Cuman kalau pembawaan orangnya tenang, anteng, ya nggak neko-neko, ini kok aura positifnya naik terus nih gitu loh. Ya, ya tak kembalikan ke teman-teman lagi sih nantinya ya. Ya hati-hati loh ya untuk yang lagi deketin Libra, kamu bisa baper sama Libra. Tapi Libranya memang lagi ya gitulah poinnya, nggak mau buru-buru deh soal cinta gitu loh. Mungkin udah lagi capek ya. Mungkin perasaannya lagi capek, lagi lelah kayak gitu sih. Oke, lanjut lagi di sini teman-teman Libra ya. Nah, tadi kan di awal sudah saya bahas tentang komunikasi, sampai saya jelaskan juga ya tentang komunikasi atau ada miskomunikasi, ya ada sikap keras, ya ada sikap terlalu ego dari Libra itu sendiri. Ya ini tidak semua dari Libra seperti itu, enggak. Untuk kamu yang ngerasain aja ya, tolong diperbaiki ya. Kasihan nih pasangan kamu kadang bingung nih ngelihat sikap kamu atau sifat kamu tuh, dianya bingung gitu loh ya. Oke, itu satu. Yang kedua di sini hubungan dari si Libra itu sendiri, ya ini kembali ke Libranya sendiri, bahwasanya ada sih di sini Libra yang bertahan. Bertahan tapi perasaannya itu adem, anyep, hampa sama pasangannya. Tapi Libra bertahan. Bertahan ya mungkin karena keadaan lah ya. Gitu. Ya untuk awal bulan sih energi kamu di sini. Libra sedang berperang dengan diri sendiri dari situasi yang dihadapi, karena ya agak rumit sih, jujur aja sih memang agak rumit ya untuk teman-teman Libra di sini. Mau pergi gimana, nggak pergi gimana gitu loh. Mau pergi, perasaan juga masih ada sayang sama dia. Bertahan, sifatnya dia kayak gitu ya. Jadi nanti mendekati akhir bulan si Libra itu sendiri pada akhirnya ya udahlah, pasrah, kembali ke pasrahan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Libra lebih kayak anteng aja sih ngejalanin hubungan ini gitu loh ya. Tapi yang akan rame ini ya pasanganmu sendiri nih. Ini agak lucu sih energinya. Kira gini loh. Saya ngerasain Libranya itu santai, tenang, nggak gimana-gimana. Ini pasangannya udah kayak kacang goreng meledak-meledak gitu, udah kayak popcorn gitu. Ngerti? Hmm. Tapi ya itu yang saya salutin. Ya semoga lah kamu bisa anteng lah ngadepin sifatnya pasangan kamu ini yang memang membuat perasaan kamu akhirnya menjadi beku gitu loh ya. Karena ini bukan satu dua kali aja sih gitu, dan kamu kadang bingung aja sama dia itu gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman Libra yang punya pasangan, ya di bulan ini banyak yang akan bertahan ya gitu. Ya walaupun bertahan itu sakit, tapi mau pergi juga sulit, jadi serasa serba salah akhirnya. Yaudah, keadaan ini saya kepasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ya saya salut sih sama teman-teman Libra yang nggak gerusa-gerusu lagi. Oke, kemudian tak kasih clue lagi teman-teman Libra semuanya di sini ya. Ini terkait masalah kebohongan. Ini di Mei atau di
mendekati akhir bulan April kemarin ya. Jadi mendekati akhir bulan April kemarin dan Mei, banyak kebohongan di situ. Ya kan, ya kan, ya kan. Yang ditutup-tutupi gitu. Dan Libra sudah ngerti itu. Ya. Jadi mungkin perasaan Libra itu menjadi bad mood banget di sini ya karena kebohongan itu tadi sih. Ya. Ya, dan itu di akhir bulan Juni ya semoga aja sih ya. Gini sih Lur ya. Kebohongan dia akan kebongkar sih gitu. Akan ada tanda-tanda atau semesta ini akan memberikan kamu petunjuk gitu melalui perantara-perantara yang sudah dipersiapkan alam ini untuk kamu nantinya. Ya petunjuk perantara bisa datang dari manapun lah gitu loh ya. Makanya ya teman-teman semua kuatinlah ibadahnya, banyak-banyak berdoa. Kalau kamu ingin tahu kebohongan dia selama ini apa sih, ya kamu memang sudah ngerasakan lah. Jujur aja sih Libra udah tahu, udah ngebatin lah Libra itu. Kalau si pasangannya menyembunyikan sesuatu, cuman belum ada buktinya gitu. Ya udah doa aja sih. Karena kamu di bulan ini energi energi alam kamu kuat banget di sini. Jadi kepekaan kamu, batinnya si Libra itu peka. Ini peka loh. Lu mau bohong sama Libra ya Libra ngerasain gitu. Ya walaupun mungkin Libranya kelihatannya seperti nggak tahu apa-apa ya. Cuman ngebatinnya Libra itu loh, ngerti gitu. Ya nggak semua dari Libra sih ya. Ini untuk Libra-Libra tertentu dalam arti yang notabene yang sudah dewasa lah gitu. Yang sudah dewasa dan mungkin kamu ngerasa diri kamu memang ada something yang lebih, yang punya kepekaan batin ya. Apalagi yang ibadahnya rajin ya, kepekaan batin juga akan kebuka dengan sendirinya. Kayak gitu. Tapi di sini balik lagi si Libra itu sendiri pada akhirnya lebih bijak aja sih ngadepin kebohongan-kebohongan itu gitu loh. Manipulatif. Ya manipulatif ini bukan hanya tentang pasangan aja sih, tapi ya orang terdekat itu pun juga yang baik. Libra sebagian di antara Libra paham banget di situ sebenarnya. Orang-orang yang notabene manipulatif lah inilah itu paham banget. Jadi Libra memang bulan ini pengen sendiri, pengen tenang sama dirinya sendiri. Itu Libra gitu. Pengen mendamaikan diri lah, pengen berdamai dengan diri sendiri nih si Libranya gitu loh. Ya itu suatu yang positif sih, semoga kamu bisa terus positif kayak gitu ya Lur ya. Saya mah hanya bisa mendoakan aja yang terbaik sih, kayak gitu. Oke. Seperti biasa udah selesai 12 zodiak saya bacakan untuk di Juni. Nanti kita lanjut lagi untuk energi dalam waktu dekatnya ya. Jadi 1 bulan 2 kali reading di channel ini. Stay tune aja di sini gitu. Kalau mau suprek ya suprek lah, ora ya wis rapopo. Udah jumpa lagi the next time ya Lur ya. Semoga Libra semuanya sehat, banyak rezekinya, hatinya bisa damai. Semoga kamu bisa bijaksana, dewasa, dan kamu adalah orang yang baik ya Lur ya. Libra orang yang baik gitu. Oke, bye-bye sedulur Libra.